Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah PSDP, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Kali ini sesi ke-6, kita akan berbicara mengenai konservasi sumber daya pesisir dan lautan. Ini mari kita lihat apa yang terkait dengan sumber daya pesisir dan lautan. Yang terkait dengan konservasi. Definisi konservasi. Konservasi adalah suatu upaya pelestarian lingkungan yang masih memperhatikan manfaat yang bisa dimanfaatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk memanfaatkan di masa yang akan datang. Nah, kemudian dikatakan juga sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk bisa melestarikan alam. Konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian atau perlindungan. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang pertama pasal 5 kita lihat. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 selanjutnya pasal 7. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditunjukkan pada terpeliharanya proses ekologi yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Nah, di pasal 8, untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, maka pemerintah menetapkan pertama, wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dan yang ketiga, pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, tujuan dari konservasi adalah memelihara serta untuk melindungi tempat-tempat yang sudah dianggap berharga, kemudian ini agar tidak hancur, ya. Nah, menekankan kembali sehingga bisa memakai kembali pemakaian bangunan yang sudah lama yang sehingga tidak terlantar. Sebenarnya memiliki maksud apakah dengan menggunakan cara seperti itu bisa menghidupkan kembali fungsi dari bangunan yang sebelumnya, dari bangunan tersebut, atau bisa juga mengganti suatu fungsi dari bangunan yang lama dengan fungsi yang baru yang memang dibutuhkan, ya. Kemudian tujuan konservasi lainnya adalah melindungi benda-benda sejarah atau juga benda-benda yang zaman purbakala dari kehancuran dan kerusakan yang bisa diakibatkan oleh faktor alam, bisa karena faktor mikroorganisme atau terjadinya pelapukan dengan sendirinya, misalnya kayu-kayunya lapuk, besi-besinya terjadi korosi dan lain-lain. Dan juga bisa tadi ya faktor kimiawi seperti terjadinya korosi. Kemudian melindungi benda-benda cagar alam yang sudah dilakukan dengan secara langsung seperti membersihkannya, memelihara dan juga memperbaiki baik fisik maupun dengan cara yang langsung dari pengaruh berbagai macam faktor yang ada. Misalnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda tersebut, ya. Manfaat konservasi adalah pertama, melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara suatu proses-proses ekologi ataupun keseimbangan ekosistem secara kontinu atau berkelanjutan. Melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau yang hampir punah. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi ekosistem yang indah, yang menarik dan juga unik. Selanjutnya, melindungi ekosistem dari suatu kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, baik mikroorganisme maupun faktor-faktor yang lainnya. Oke, menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga dan juga tetap terpelihara dan lestari. Manfaat konservasi lainnya adalah dari sisi ekonomi yang tadi dari sisi ekosistem, ya. Nah, mencegah suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu sistem penyangga kehidupan, misalnya kerusakan pada hutan lindung,
daerah aliran sungai, ya. Kemudian kerusakan pada suatu lingkungan ini akan mengakibatkan bencana dan otomatis akan mengalami kerugian. Jadi secara ekonomi akan dirugikan. Manfaat konservasi ini dilihat dari segi ekonomi, yang lainnya adalah mencegah suatu kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetik yang terkadang pada suatu flora yang mengembangkan bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan atau untuk kesehatan. Jenis konservasi ini ada beberapa. Pertama adalah konservasi in situ. Ya. Konservasi in situ ini melindungi kawasan hutan maupun perairan pada habitat aslinya. Ya, kalau konservasi ex situ, nah ini konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, kita lihat ya tentang konservasi in situ. Taman nasional, kawasan konservasi alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan. Ya, cagar alam, kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perkembangannya memang diserahkan kepada alam. Ya, hutan wisata yang wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan, konservasi alam, dan kepentingan untuk rekreasi. Nah, taman laut ini melindungi paspan mutpah lautan ya, dan hutan lindung melindungi lahan agar tidak terjadi erosi dan untuk penggunaan tata air yang benar. Konservasi ex situ, ini bangken ya, penyimpanan benih-benih tanaman untuk koleksi plasma nutpah. Misalnya IRRI itu International Research Institute ya, atau Pusat Penelitian Padi Internasional, atau CIMMYT, kemudian ini untuk Pusat Penelitian Internasional untuk Perbaikan Pangan Jagung dan Gandum. Kemudian CIAT itu adalah Centro Internasional de Agriculture Tropical atau Pusat Internasional untuk Pertanian Tropika, dan masih banyak lagi tentunya ya. Kemudian Banggen in vitro ini adalah untuk tanaman yang diperbanyak secara vegetatif. Kemudian kebun raya misalnya seperti Bogor, ini kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat yang berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi ex situ, ilmu pengetahuan dan juga tempat rekreasi. Ya, kemudian pengelolaan pesisir terintegrasi kawasan konservasi, salah satu contohnya di negara Filipina nih. Jadi, beberapa penyampaian yang paling umum digunakan dalam ICM atau Integrated Coastal Management adalah pendidikan tentang lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kawasan konservasi laut atau KKL, dan skema mata pencaharian alternatif. Ya. Lalu KKL atau kawasan konservasi laut dapat melindungi ekosistem secara keseluruhan, karena melalui konservasi dapat melindungi spesies yang menjadi target eksploitasi dari kepunahan ya, sekaligus melindungi kondisi habitat yang penting seperti di daerah pemijahan ya, kemudian pemeliharaan spesies tersebut. Konservasi laut. Konservasi laut adalah perlindungan spesies dan ekosistem laut di lautan dan lautan di seluruh dunia ya. Melibatkan tidak hanya perlindungan dan pemulihan spesies, kemudian populasi dan habitat, tetapi juga mengurangi aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebih atau penangkapan spesies berlebih, pengerusakan habitat, kemudian terjadinya polusi, lalu penangkapan ikan paus, dan banyak hal-hal yang lainnya juga yang mempengaruhi kehidupan dari habitat laut itu sendiri ya. Kemudian penyebab dari kurang optimalnya pengelolaan kawasan konservasi laut ini apa saja? Mari kita identifikasi. Pertama, orientasi pengelolaan kawasan konservasi laut lebih fokus pada manajemen terestrial atau daratan. Yang kedua, pengelolaan bersifat sentralistik dan belum melibatkan masyarakat setempat. Jadi masih dikelola oleh sebagian ya, jadi belum memberdayakan masyarakat secara optimal. Lalu tumpang tindih pemanfaatan ruang dan benturan kepentingan dari para pihak. Lalu banyaknya pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi laut.
Teknik konservasi laut, ini pekerjaan konservasi laut ini dapat dilakukan dengan menegakkan dan menciptakan undang-undang ya, seperti Endangered Species Act dan Marine Mammal Protection Act ya. Nah, kemudian membangun kawasan lindung laut, lalu mempelajari populasi melalui atau melakukan penilaian stok dan mengurangi aktivitas manusia dengan tujuan untuk memulihkan populasi-populasi ya. Kemudian prospek pengelolaan kolaboratif di dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, nah diatur jelas nih di dalam peraturan pemerintah ya nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan pasal 18 yang menyatakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya di dalam mengelola kawasan konservasi perairan dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dan kelompok masyarakat dan atau masyarakat adat ya, lembaga swadaya masyarakat, kemudian korporasi, lembaga penelitian maupun perguruan tinggi. Beberapa kawasan konservasi laut di Indonesia, mari kita identifikasi ya. Suatu marga satwa laut atau SML ini Provinsi DKI Jakarta. Namanya adalah SM Pulau Rambut dan Perairan. Nah, luasnya 90 dasar hukumnya adalah Menteri Hukum nomor 275 KPTS strip 2 Romawi garis miring 1999 tanggal 07.05.1999 ya. Lalu Kalimantan Timur ini namanya adalah Suaka Marga Satwa Pulau Semama ya. Ini luasnya adalah 220 hektar ya, kalau tadi 90 hektar untuk DKI Jakarta. Nah, ini Menteri SK-nya adalah dasar hukumnya adalah Menteri Pertanian nomor 604 garis miring KPPS garis miring UM garis miring 8 garis miring 82 tanggal 19.08.1982. Potensinya adalah terumbu karang dan peneluran penyu. Lalu SM Papua Barat ya, ini letak di Papua Barat itu namanya Pulau Sabuda Tataruga. Ya, ini luasnya adalah 5.000 ha. Menteri Kehutanan nomor 82 garis miring KPTS strip 2 Romawi garis miring 1993 tanggal 16.02.1993 itu dasar hukumnya. Nah, potensinya di sini adalah terumbu karang, peneluran penyu, tempat berkembang biak jenis-jenis burung air, kemudian burung migran serta daerah lintasan migrasi ikan paus ya. Lalu Provinsi Jawa Barat ini Sindangkerta, namanya Sindangkerta, luasnya 90 ha. Menteri Kehutanan nomor 6964 garis miring KPTS strip 2 Romawi garis miring 2002 tanggal 17 bulan 2 2002. Nah, ini potensinya adalah keanekaragaman hayati yang berupa biota laut, terumbu karang dan habitat penyu. Kemudian Papua Barat. Papua Barat ini Suaka Marga Satwa lautnya bernama Jamur Bamedi ya. Ini luasnya 278,25 hektar. Menteri Hutbun nomor 891 garis miring KPTS strip 2 Romawi garis miring 1999 tanggal 14 bulan 10 1999 ya. Potensinya adalah terumbu karang, habitat penyu belimbing. Nah, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan SML atau Suaka Marga Satwa Laut. Ini sumbernya dari buku informasi kawasan konservasi Kemenhut 2004 dan sudah direvisi ya. Nah, lalu kita lihat beberapa kawasan yang tergolong kepada cagar alam laut atau CAL. Ini Provinsi Kalimantan Barat, namanya adalah Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata. Luasnya 77.000 hektar. Dasar hukumnya adalah Menteri Kehutanan nomor 381 garis miring KPTS ya strip 2 Romawi garis miring 1985 tanggal 27 bulan 12 1985. Potensinya adalah di sini terumbu karang, mangrove, duyung dan ikan hias. Kemudian cagar alam laut Lampung, ini cagar alam Pulau Anak Krakatau namanya. Ini luasnya adalah 11.200 hektar.
Menteri Kehutanan nomor 85 KPTS garis miring strip 2 Romawi garis miring 1990 tanggal 26 bulan 2 1990. Itu SK dasar hukumnya. Lalu terumbu karang di sini potensinya ya gunung vulkanik, panorama alam yang indah dan ikan hias. Nah, untuk Jawa Barat ini untuk cagar alam lautnya adalah namanya Lewung Sancang atau Lewung Sancang ya. Lewung Sancang ini kurang lebih 1.150 hektar dengan dasar hukum Menteri Kehutanan nomor 682 garis miring KPTS strip 2 Romawi garis miring 1990 tanggal 17 bulan 11 tahun 1990. Potensinya adalah terumbu karang. Lalu untuk masih Jawa Barat ya, ini adalah Pananjung Pangandaran ya. Itu luasnya 470 hektar, Menteri Kehutanan nomor 225 garis miring KPTS strip 2 Romawi garis miring 1990 tanggal 0805 1990. Potensinya juga sama terumbu karang. Lalu Nusa Tenggara Timur ini nama cagar alam Riung. Ini luasnya 2.000 hektar. Nah, dasar hukumnya adalah Menteri Kehutanan nomor 589 garis miring KPTS strip 2 Romawi garis miring 1996 tanggal 16.09.1996. Potensinya di sini adalah variasi vegetasi darat, berbagai jenis tumbuhan bakau, mamalia darat, dan berbagai jenis burung. Lalu Papua Barat ya, Papua Barat ini adalah cagar alam lautnya adalah Teluk Sensapor. Ini luasnya sangat luas sekali yaitu 62.660. Memang paling luas tadi Kalimantan Barat ya, yaitu laut cagar alam laut Kepulauan Karimata. Kalau ini 62.660 hektar. Dasar hukumnya adalah Menteri Pertanian nomor 820 garis miring KPTS garis miring UM garis miring 11 garis miring 1982. Jadi sudah sangat lama, itu pada tanggal 10 bulan Oktober 1992. Potensinya adalah terumbu karang. Nah, ini cagar alam laut ini Ibu ambil dari buku informasi kawasan konservasi Kemenhub 2004 dan surat Kemenhub 2009 revisi ya. Ini hal-hal yang dapat mendukung konservasi laut. Pertama, batasi penggunaan kantong plastik dan bawa tas yang dapat digunakan kembali saat berbelanja. Itu lebih bijaksana karena memang sampah plastik sampai saat ini belum efektif ditemukan untuk penguraiannya, walaupun ya di beberapa negara sudah ada yang menemukan jenis bakteri yang bisa mengurai plastik, tapi tetap penggunaan plastik kita harus lebih bijak. Lalu pastikan makanan laut yang dikonsumsi ditangkap dengan pakai yang berkesinambungan. Lalu kurangi jejak karbon dengan membatasi penggunaan kendaraan bermotor ya, karena kendaraan bermotor mengeluarkan banyak CO ya, dan itu bahaya karena mengandung zat racun ya. Kemudian lebih sering menggunakan transportasi umum akan lebih efisien dari bahan bakar ya. Lalu berjalan kaki, bersepeda, kurangi penggunaan energi di rumah ya. Dukung organisasi yang bergerak dalam bidang konservasi laut seperti World Wildlife ya, PON for Nature, dan International Union for the Conservation of Nature. Ya, itulah hal-hal yang berkaitan dengan konservasi. Semoga bermanfaat ya, dan kalian tetap sehat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.